Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Novini Licia, NIM 191010210062. Saya Sinta Nuriyah Masnayati, NIM 191010210026. Perkenalkan, nama saya Ivanuddin Syafrizal Barisa Putra, NIM 191010211193. Halo, nama saya Rizka Dianuru, NIM 19101010211199. Perkenalkan, nama saya Wardatul Munawaroh, NIM 191010212225. Perkenalkan, nama saya Ervita Sari, NIM 191011021230. Saya Sylvia Marta, NIM 191010121260. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Setiap organisasi, baik organisasi publik maupun swasta, memiliki tujuan yang hendak dicapai. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian manajemen tersebut meliputi yang pertama, perencanaan, yang kedua, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga, komunikasi informasi, yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, memotivasi, yang keenam, pengendalian, yang ketujuh, penilaian kinerja. Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sektor publik terfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya yaitu tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama 1, pengendalian preventif atau preventive control. Yang kedua yaitu pengendalian operasional atau operational control. Dan yang ketiga yaitu pengendalian kinerja. Nah, yang pertama yaitu pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua yaitu pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait pengawasan pelaksanaan program yang telah ditentukan melalui alat berupa anggaran. Lalu, anggaran tersebut digunakan untuk menghubungkan antara perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga yaitu pengendalian kinerja. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditentukan. Pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Bentuk struktur pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertujuan terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Struktur organisasi manajemen didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban sebagai tujuan: 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penelitian. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. 3. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. 4. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. 5. Sebagai alat pengendalian anggaran. Yang pertama yaitu pusat biaya atau expense center adalah pusat pertanggungjawaban yang dimana prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Contohnya Departemen Produksi dan Dinas Sosial. Yang kedua yaitu Pusat Pendapatan atau Revenue Center adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya berdasarkan pendapatan yang telah didapatkan, contohnya Departemen Pemasaran. Yang ketiga yaitu Pusat Laba atau Profit Center adalah pusat pertanggungjawaban yang dimana prestasi manajernya didasarkan pada laba yang telah dihasilkan, contohnya BUMN. Dan yang terakhir yaitu Pusat Investasi atau Investment Center adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya didasarkan pada laba yang telah dihasilkan dan dikaitkan dengan investasi yang telah ditanamkan, contohnya Departemen Riset. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategik. Pusat pertanggungjawaban besar tersebut dapat dipecah-pecah lagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level pelayanan atau program, misalnya dinas-dinas dan subdinas. Struktur pusat pertanggungjawaban hendaknya sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data pengeluaran dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk bottom up budgeting atau participative budgeting. Departemen Anggaran memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. 2. Menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Dalam organisasi, komunikasi menjadi satu hal yang sangat penting karena tanpa adanya komunikasi dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman atau tidak terjadinya tujuan organisasi. Dalam menjalin komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Formal, berisi tentang perumusan, perencanaan, penganggaran, operasional, evaluasi. 2. Informal, dengan langsung menemui atau mengadakan pertemuan. Perumusan, dalam perumusan kebijakan membahas tentang visi misi, tujuan, sasaran, target, strategi kebijakan yang mana dibahas oleh manajemen puncak karena penggunaannya berjangka panjang dan hampir tidak mungkin akan diubah karena terjadi sebagai landasan dasar. Adapun cara menentukan strateginya menggunakan rumus SWOT SWOT yang mana dikembangkan dengan menganalisis faktor internal atau kekuatan dan kelemahan dan eksternal atau peluang dan ancaman. Tahap yang kedua dari proses pengendalian manajemen sektor publik adalah perencanaan strategik atau strategic planning. Perencanaan strategik adalah proses penentuan strategi dalam bentuk program, aktivitas, atau proyek lainnya. Organisasi atau perusahaan yang tidak melakukan perencanaan ini akan mengalami masalah dalam penganggaran nantinya. Pada dasarnya, tujuan utama dari perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer pusat dengan manajer di bawahnya. Adapun manfaat perencanaan strategik bagi organisasi adalah sebagai sarana dalam memfasilitasi anggaran secara efektif untuk fokus manajer dalam memahami dan melaksanakan strategi, untuk sarana dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal, dan sebagai kerangka dalam short term action.
Perencanaan strategik perlu ditranslasikan ke dalam tindakan-tindakan konkret. Untuk itu, harus didukung oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah struktur pendukung, baik berupa manajerial maupun political will. Yang kedua, proses dan praktik di lapangan. Dan yang ketiga adalah kultur organisasi. Perencanaan strategik tidak akan efektif jika prosedur dan sistem pengendalian tidak sesuai dengan strategi. Tahap ketiga dari proses pengendalian manajemen sektor publik adalah penganggaran. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling dominan dalam proses pengendalian. Organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan sektor swasta karena adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Tahapan terakhir atau tahap keempat yaitu penilaian kinerja. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment. Reward atau imbalan bisa berupa finansial maupun non-finansial, seperti psychological reward dan social reward. Intisar dari materi yang telah disampaikan tadi antara lain, pengendalian manajemen memiliki beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, memotivasi, pengendalian diri, dan juga penilaian kinerja. Selanjutnya, akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran kunci sebagai penyedia informasi bagi manajer untuk perencanaan dan juga pengendalian organisasi. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan saluran komunikasi formal maupun informal. Sistem pengendalian manajemen ini harus didukung dengan struktur organisasi yang termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Tiap pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu, dan juga penggabungan dari program tersebut seharusnya mendukung pusat pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi, sehingga tujuan umum organisasi dapat tercapai. Dan yang terakhir, pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran antara apa yang telah tercapai dan juga anggaran yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau saat diskusi nanti. Terima kasih.